Nah, sekarang kita menjawab pertanyaan berikutnya. Gimana dengan inverter? Apakah sama seperti tipe standar? Harus semua evaporator dingin? Karena kata orang servis, eh, karena kata orang servis AC, kalau inverter hanya setengah yang dingin, bener nggak? Nah, ini evaporator ya, evaporator. Jadi evaporator ini ya, yang bikin AC dingin itu ini ya, evaporator ini ya. Kalau ini yang masih terpasang ya kayak gini ya teman. Nah, ini yang namanya evaporator ini ya, kisi-kisi ini yang di indoor. Nah, evaporator ini harus dingin semua ya teman-teman. Kan pipa nih, pipa pipa jadi pipa, balik lagi pipa semua ya, pipa. Nah, pipa evaporator ini dalam keadaan normal atau seharusnya itu emang harus dingin semua ya, dingin semua. Apakah standar, apakah unit inverter sama dengan unit standar harus dingin semua? Sama teman-teman. Jadi ini inverter itu yang membedakan inverter sama standar itu hanya teknologi ya, teknologi inverter. Kalau evaporator itu sama teman-teman, mau itu inverter, mau low watt, mau standar, mau itu merek merek apa aja, mau tipe apa aja, semua AC itu ya evaporator itu harus dingin semua ya, nggak ada dingin separuh. Kalau dia dingin separuh artinya itu nggak normal ya, ada sesuatu, ada trouble di situ, ada masalah ya. Nah, jadi kalau kata orang yang servis AC, kalau inverter hanya setengah, emang begitu. Jadi teknisi juga tolonglah kasih info yang benar ya, jangan menyesatkan si konsumen kita, si customer kita. Itu nggak benar ya, kata orang teknisi itu kalau inverter itu emang gitu. Jadi di kata kata teknisi ini, kalau inverter itu emang evaporatornya dinginnya hanya separuh ya, itu menyesatkan. Dan ya, menyesatkan, info itu tidak benar. Evaporator itu semua tipe AC, mau inverter, mau low watt, mau standar, itu ya harus dingin semua teman-teman, harus dingin semua. Ini pembodohan ya, si teknisi ini salah kasih info ke customernya, ini salah ya. Mungkin maksud dia itu kalau inverter itu apa, dinginnya itu lebih lama, kalau standar itu dingin lebih cepat. Nah, itu benar, kalau kayak gitu benar ya, itu benar, standar itu emang lebih cepat dingin. Kalau kalau inverter itu ya lebih lama ya, membutuhkan waktu lebih lama daripada standar untuk mendinginkannya. Nah, itu benar. Tapi kalau evaporatornya inverter itu dingin separuh, itu salah teman-teman. Evaporator itu mau inverter, mau standar, mau low watt, itu emang harus dingin semua ya, harus dingin semua. Gue nggak tahu si teknisi ini dia dapat info dari mana, dapat ilmu dari mana, siapa gurunya, gue nggak ngerti. Yang jelas itu salah ya, salah. Dia ngasih pemahaman ke customernya itu salah. Janganlah kasih info yang tidak benar ke konsumennya, customernya ya. Jadi nggak benar teman-teman. Jadi inverter juga evaporatornya itu ya wajib dingin semua, harus dingin semua ya. Nggak boleh dinginnya itu hanya separuh, misalkan atas saja yang dingin, bawahnya enggak, atau bawahnya dingin atasnya enggak. Itu nggak normal ya teman-teman. Apa penyebabnya evaporator dingin separuh? Nah, itu bisa jadi karena waktu pemasangan
nggak divakum ya, nggak divakum. Waktu pemasangan nggak divakum itu juga bisa menyebabkan evaporator dingin separuh karena sebagian terisi udara. Lalu kurang freon juga bisa. Kurang freon itu juga bisa menyebabkan evaporator dingin separuh ya. Lalu banyaknya oli yang terjebak di dalam evaporator juga bisa bikin evap itu dingin separuh ya. Oli bisa jadi oli terjebak di dalam evaporator. Nah, kalau evaporator ini dinginnya hanya separuh, itu kita akan boros listrik ya teman-teman. Boros listrik karena apa? Karena harusnya kita mendinginkan ruangan itu butuh waktu misalkan hanya 10 menit ya. Nah, karena dia dinginnya separuh, itu kita harus butuh waktu 2 kalinya, misalkan 20 menit. Nah, itu kita rugi ya, rugi di konsumsi listrik ya, karena waktunya lebih lama. Terus solusinya gimana kalau misalkan evaporator ini dingin separuh? Ya, itu kapiler mampet juga bisa bikin evaporator itu dinginnya hanya separuh ya, bisa kapiler mampet ya, tapi mampet tapi nggak total ya, itu bisa bikin evaporator juga dingin separuh. Nah, solusinya ya yang bagusnya sih kuras freon. Kalau emang nggak mau kuras freon ya, tapi kalau emang dia awalnya nggak divakum ya mau nggak mau dikuras freon ya. Kuras freon, eh, kuras oli, ganti kapiler, di plasing instalasi indoor pipa, eh, plasing. Setelah itu divakum agak lama ya, isi dulu olinya, vakum agak lama, terus di eh, apa namanya, barulah diisi kapilernya ganti dulu ya, barulah diisi kapiler, ganti vakum, barulah diisi freon lagi ya. Tuh, kalau emang mau diulang dari awal. Itu ajaran sesat itu namanya itu. Kalau inverter emang begitu Pak. Kalau inverter itu emang begitu Pak, dinginnya cuma separuh. Itu menyesatkan ya. Itu gua nggak tahu dia dapat ilmu dari mana. Kacau itu. Oke, gitu ya teman-teman. Jadi mau tipe apapun AC-nya, mau merek apapun, mau kapasitas berapapun, mau itu pakai teknologi inverter, mau itu pakai teknologi apapun, hybrid, evaporator itu wajib dingin semua ya, harus dingin semua. Nggak boleh ada yang nggak dingin. Nggak boleh yang atas doang dingin, bawah enggak, atau bawah dingin atas enggak, itu nggak boleh ya. Itu kondisi AC yang tidak normal, karena AC yang normal itu ya dingin semua itu ya. Oke ya teman-teman, terima kasih ya.